Mari kita lanjutkan cerita kita tentang Suamiku Jadul part 11 atau bagian 11. Kulirik Bang Pardin. Dia terlihat masih berusaha menahan tawa. Tak disangka suamiku yang pendiam ini bisa juga bercanda. Candaannya juga tidak tanggung-tanggung. Ngepet. Apa yang akan ku katakan lagi? Abang ipar ini sepertinya serius. Kasihan juga abang iparku. Kakakku memang terkenal tukang ngutang. Bahkan sama almarhum ayah kami pun sudah sering utang. Semua demi gaya hidup. Mereka mencicil rumah di kawasan tergolong elit. Akhirnya mereka jadi terlilit utang. Suaminya bekerja sebagai security, sedangkan kakakku dulunya guru honorer. Akan tetapi sekarang tak mau mengajar lagi karena tak kunjung naik jadi ASN. Aku sudah putus asa, Pardin. Tak tahu mau bagaimana lagi. Sekiranya dapat pun warisan itu masih kurang untuk bayar utang. Mulai dari koperasi sampai pinjol, kata abang iparku lagi. Terus kutata Bang Pardin, menunggu apa yang akan dia katakan. Dia justru menatap aku balik. Kuangkat kedua bahu dan membuka kedua tangan tanda terserah. Apakah Bang Pardin akan jujur? Atau dia teruskan candaannya? Sebenarnya bukan ngepet, Bang, tapi pedet, kata suami. Pedet? Maksudnya anak sapi gitu. Iya Bang, sapi pedet bisa menghasilkan uang yang banyak, jawab suami. Sementara aku terus menyimak pembicaraan mereka, baru ini ku tahu pedet itu anak sapi. Bagaimana caranya? Tanya abang ipar. Iya, mudah saja. Pelihara sapi pedet 10, dalam setahun utang kalian bisa lunas, kata suami. Kok bisa gitu? Iya, bisalah. Modal pedet hanya sekitar 5 juta satu ekor. Abang besarkan selama setahun lebih, sudah bisa dijual 16 juta. Untung 11 juta satu sapi. Kalau 10 sudah 110 juta. Utangnya nggak sampai segitu kan, kata suami. Abang iparku mengangguk kepala. Dalam hati aku memuji suamiku ini. Ternyata bisa juga dia cari solusi. Ngepet dia plesetkan jadi pedet. Tapi aku kerja, Pardin. Lagian mana ada modal, kata abang iparku lagi. Bukan maksud menghina ya, Bang. Tapi kerja satpam itu susah meningkatnya. 10 tahun abang kerja paling jadi kepala satpam. Tetap makan gaji. Kalau pedet dalam 10 tahun abang sudah bisa menggaji orang. Terus sesuaikan pendapat dengan keinginan serta kebutuhan. Misalnya gaji hanya 4 juta. Nyicil rumah 2,5 juta. Itu sama dengan mengikat tali ke leher kita, kata suami lagi. Aku kembali mangut-mangut. Tak kusangka pria jadul ini bisa bicara seperti ini. Orang desa yang biasa bergelut dengan rumput tiba-tiba jadi penasehat. Tapi sudah terlanjur dikredit 7 tahun lagi lunas, kata abang ipar. Jual saja. Uangnya bayar utang semua, sisanya untuk pedet. Soal lahannya aku bisa cari, kata suami. Dalam 7 tahun abang bisa beli rumah lebih dari itu. Tak pusing mikirin utang, sambung suami lagi. Terima kasih Pardin. Sungguh pembicaraan ini membuka mataku. Jujur aku sudah tersisa kerja satpam ini. Mikirin utang yang menggunung, kata abang ipar seraya menyalami suamiku. Setelah abang pulang, ku tatap suami dengan pandangan penuh selidik. Entah kerasukannya suamiku ini tiba-tiba bisa jadi motivator hebat. Apa tengok-tengok dek, ini masih Bang Parlin-Parlinuan Siregar kan? Kataku seraya mendekatkan wajah ke wajahnya. Bukan, ini Ardi Bakri suaminya Nia Ramadhani, kata suami seraya menaik turunkan alisnya.
Abang bikin adik gemas aja, kataku seraya mencubit kedua pipinya. Kami habiskan malam dengan canda dan tawa. Aku jadi lupa akan kesedihanku yang baru ditinggal ayah. Teringat pesan terakhir almarhum ayah. Beliau bilang supaya kami rukun, jangan saling iri. Akan tetapi tampaknya ini berat. Saudara tentu saja akan iri bila tahu suamiku seorang miliarder. Dari semua saudara, aku hanya cocok dengan Ria, adikku perempuan. Hanya dia yang mau bela aku bila dipojokkan saudara yang lain. Keesokan harinya kami ke rumah orang tua. Setelah sebelumnya mencairkan uang 300 juta untuk membayar rumah tersebut. Ada acara tahlilan ketiga malam harinya. Tentu saja kami akan masak. Ketika kami sedang sibuk di dapur, kakakku datang. Suaminya tidak ikut, dia terlambat mungkin. Akan tetapi begitu datang, bukannya membantu, malahan marah-marah pada Bang Parlin. Hei Parlin, kau apakan suamiku? Kau yang nganggur, kau ajak orang nganggur. Gara-gara kau gak mau dia kerja lagi. Dia sudah mengajukan surat pengunduran diri, kata kakakku. Nggak ada kuapain kak. Dia minta dia jadi pedet, jawab suami. Pedet? Apaan itu? Kakak ipar istri dari abang tertua ikut bicara. Saudaranya ngepet, cara gitu dapat uang. Aku yang menjawab. Para saudaraku tampak bingung. Kakakku menarik tanganku menjauh dari orang ramai. Nia, abangmu seketika berubah. Dia tak mau kerja. Rumah pun mau dia jual oper kredit. Mau pindah ke kampung katanya. Padahal kusuruh dia ke rumah kalian belajar ngepet. Malah berhenti kerja. Turuti saja apa kata abang. Bila dia jual rumah, biarkan. Daripada hidup tak tenang, kataku. Aku akan jadi orang kampung, kata kakak. Raut wajahnya tampak sedih. Orang kampung itu bukan sesuatu yang memalukan, kak. Aku sudah ke sana. Pekerjaan paling mulia itu petani, kataku lagi. Entahlah Nia, abangmu ancam mencerahkan aku bila aku tak menurut, kata kakak lagi. Dih, ternyata sampai segitu serius abang iparku itu. Perkataan Bang Parlin ternyata benar-benar membuka matanya. Malam harinya ketika tahlilan diadakan, hujan gerimis turun. Entah karena apa, orang yang biasa membaca doa tidak datang. Ada 4 orang yang biasa bawa doa, akan tetapi kebetulan tak ada yang datang. Para tamu saling suruh, tak ada yang baca doa. Lalu seorang pria berkata, Ustadz kita tak ada yang datang, jadi untuk baca doa sebaiknya tuan rumah saja, kata pria itu. Semua mata lalu mengarah ke abangku. Sebagai yang lebih tua, dia kami harap bisa bawa doa. Akan tetapi, dia malah menyuruh adikku. Adikku menyuruh adiknya lagi. Tak ada ternyata keluargaku yang bisa baca doa. Malunya kami. Akan tetapi, suami menyelamatkan muka kami. Dia raih mikrofon, lalu mulai baca doa. Ya Allah, ternyata suamiku bisa. Suaranya juga merdu. Tak kusangka, sungguh tak kuduga. Ternyata di balik rambut gobelnya, dia menyimpan otak cemerlang. Aku sampai menangis ketika suami menyebut nama ayah di dalam doanya. Abang Gobel, kau selalu membuat aku meleleh. Demikian cerita suamiku jadul part yang ke-11. Mari kita lanjutkan nanti cerita suamiku jadul bagian ke-12. Jangan lupa teman-teman yang baru mampir, silakan subscribe dan tolong di like, tekan tombol, berikan komentar yang membangun. Sampai bertemu.